Asumsi muncul dari kalangan para netizen, apakah backingan Sultan Andara ini kuat, tidak bisa ditembus. Yang dimaksud dengan backingan di sini adalah informasi dan bisa mewawancarai orang yang terkait, tetapi dengan orang yang bersangkutan dengan kerabat Sultan Andara selalu berbeda. Demi menjaga nama baik Syahnas, ada juga yang mengatakan jika memang ada menyewa seseorang hackers untuk menghilangkan akun Instagram Lady Nia Yuan. Tetapi ya, banyak sekali dari kalangan para netizen menyoroti ataupun memunculkan asumsi-asumsi yang berbeda dan menilai berbeda ketika masalah ini menyangkut kerabat Sultan Andara. Ya, seperti yang kita tahu, jika masalah Syahnas dan Randy Kejayarnet ini tersangkut dengan dugaan perselingkuhan. Dan ini sudah beberapa hari viralnya, tetapi belum banyak wartawan yang mencari informasi ataupun menyerbu orang-orang yang terkait ataupun kerabatnya, kakaknya ataupun adiknya. Hal ini pun berbeda terbalik dengan public figure ataupun artis-artis lain yang biasanya banyak sekali wartawan ini berbondong-bondong untuk menyerbu, untuk mencari informasi kebenaran berita tersebut. Nah, apa kira-kira yang berbeda? Asumsi yang muncul di sini adalah ketika wartawan ini tidak begitu banyak yang menyerbu Arapi ataupun juga Syahnas dan juga Randy Kejayarnet. Padahal kita tahu ya, di sini Randy Kejayarnet dan Syahnas ini aneh juga. Ketika biasanya seorang artis ataupun public figure yang terkena masalah perselingkuhan ataupun terkena isu, itu cenderung tertutup dan tidak menampilkan diri ke publik. Dan hal ini justru berbeda dengan Randy dan juga Syahnas. Randy kemarin kita lihat dari unggahan para netizen yang sedang berada di mall ataupun kafe, melihat Randy Kejayarnet sedang ada di sebuah tempat, dan itu pun menunjukkan bahwasanya Randy menunjukkan tidak ada masalah apapun ya, seperti tidak memiliki masalah, seperti tidak terkena dugaan perselingkuhan, dan aktivitas mereka itu biasa-biasa saja. Begitupun dengan Syahnas dan JJ. Mereka kemarin menonton badminton dan di sini juga menunjukkan bahwasanya mereka seperti tidak terkena masalah. Tetapi yang anehnya dari para wartawan ini kok enggak seperti kepada artis lain ya, tidak menyerbu, tidak banyak wartawan yang berbondong-bondong untuk mencari informasi ataupun mencari klarifikasi dari orang-orang yang diisukan berselingkuh. Padahal Randy Kejayarnet kita sudah lihat ya, kemarin ada di mall ataupun di restoran atau di kafe, bahkan Syahnas juga sama JJ itu kemarin sempat nonton. Nah, ada asumsi muncul dari kalangan para netizen, apakah backingan Sultan Andara ini kuat, tidak bisa ditembus. Yang dimaksud dengan backingan di sini adalah bodyguard ya, ataupun pengawal. Karena dari Sultan Andara sendiri kita tahu bahwasanya bodyguard ataupun pengawalnya ini bukanlah orang sembarangan ataupun bukan bodyguard biasa. Nah, mungkin itulah yang menjadi asumsi dari kalangan para netizen yang mengatakan bahwasanya backingan Sultan Andara ini kuat sehingga tidak bisa mengambil suara ataupun mencari informasi dari Syahnas langsung. Padahal mereka kemarin sudah lihat ya, aktivitasnya seperti biasa saja, tetapi kalau misalnya artis lain tentunya para wartawan ini sudah dapat informasi dan bisa mewawancarai orang yang terkait. Tetapi dengan orang yang bersangkutan dengan kerabat Sultan Andara selalu berbeda. Ada dua kemungkinan menurut saya. Selain itu, menurut kalangan para netizen ya, tadi mungkin backingan atau pengawalnya terlalu kuat sehingga sulit tembus untuk mengambil suara ataupun klarifikasi dari orang yang terkait. Menurut saya sih ini yang kedua ya, yaitu para wartawan ini sebagian terlalu dekat dengan Arapi. Mungkin para wartawan ini merasa nggak enak dengan Arapi sehingga mereka tidak begitu mengejar-ngejar untuk mencari informasi kebenaran dugaan perselingkuhan baik ke Syahnas, ke JJ dan juga ke Randy Kejayarnet. Padahal kalau misalnya kita lihat mereka aktivitasnya biasa aja, dan kalau misalnya mau diwawancara biasa-biasa aja sebenarnya ya, tetapi para wartawan ini hanya bisa mengambil informasi dari jauh, kamera dari jauh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kemudian ada juga ketika kebersamaan JJ dan Syahnas ketika nonton badminton, yang disorot netizen adalah ketika di sini Syahnas ya mau nyuapin es krim sepertinya ini kepada JJ, tetapi JJ nampaknya menolak untuk disuapin oleh Syahnas. Banyak sekali ekspresi dari JJ ini disorot oleh para netizen yang mungkin ada ya rasa kesel, kecewa, sedih, tetapi JJ berusaha menutupinya. Ada yang berasumsi bahwasannya JJ tidak mau kehilangan Syahnas karena Syahnas juga orang kaya, keluarga Sultan Andara.
Ada juga yang mengatakan jika JJ ini logikanya berbeda, lebih memikirkan nasib anak-anaknya. Padahal misalnya meskipun mereka berpisah nantinya, anak-anak itu masih tetap bisa diurus ya, bisa diurus, tetapi mungkin JJ lebih baik mereka menahan kekecewaan, tetapi ada kedua orang tuanya bagi anak-anaknya dalam satu rumah. Mungkin pikiran JJ tidak mau kedua orang tua anak-anak ini jauh ya, berjauhan. Mereka ingin tetap satu rumah ya, mungkin itulah. Tetapi walaupun bagaimana juga, pasti rasa kecewa yang ada di hati JJ itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Dan yang menjadi pertanyaan juga, kenapa nih Lady Nayoan sampai Instagramnya hilang? Ada yang berasumsi dari kalangan para netizen bahwasanya jika Instagram Lady Nayoan ini di-report oleh para fans Syahnas ataupun Sultan Andara demi menjaga nama baik Syahnas. Ada juga yang mengatakan jika memang ada menyewa seseorang hackers untuk menghilangkan akun Instagram Lady Nayoan. Tetapi baiknya bahwasannya ada Dr. Richard yang bisa mengembalikan ataupun menyewa seorang untuk mengembalikan akun Instagram Lady Nayoan. Nah, setelah akun Instagram Lady Nayoan hilang, kembali lagi, dan sekarang akun Instagram Lady Nayoan dikabarkan kembali menghilang. Nah, kira-kira bagaimana nih komentar para netizen terkait hilangnya akun Instagram Lady Nayoan? Karena sebelumnya kita tahu jika JJ sendiri meminta agar Lady untuk menghapus postingan-postingan yang diduga chat dari Randy dan juga Syahnas ini. Selain dari itu, ketika ada aktivitas dari Randy dan juga Syahnas yang seperti biasa, yang seperti tidak memiliki masalah dugaan perselingkuhan, mereka menunjukkan itu. Apakah mereka ini tidak malu dengan kabar isu tersebut, ataukah memang mereka tidak merasa dugaan perselingkuhan itu tidak mereka lakukan? Nah, hal ini pun menjadi pertanyaan dari kalangan para netizen. Nah, kenapa dugaan asumsi jika backingan Sultan Andara ini kuat? Dikarenakan beberapa waktu lalu ketika ada masalah Arsyad Ahmad juga, itu kita hanya tahu viral-viralnya aja, tetapi tidak tahu endingnya seperti apa. Nah, inilah kebiasaan buruk media kita, itu tidak pernah memberitakan suatu berita ya, sebagian ya, tidak memberitakan suatu berita sampai tuntas. Mereka hanya memberitakan kasusnya apa, waktu itu viral, kemudian ketika ada saling lapor ataupun endingnya damai ataupun ada yang dipenjara, itu kita tidak pernah tahu endingnya seperti apa. Hal itu bisa kita lihat dari beberapa artis ataupun public figure lain yang endingnya pun kita tidak tahu ya. Masalah Arsyad Ahmad juga, apakah ada pertanggungjawaban terhadap mantannya itu, ataukah memang ada perdamaian, ataukah ada hal yang diselesaikan seperti apa, kita tidak pernah tahu. Nah, maka dari itu inilah yang menjadi pertanyaan dari kalangan para netizen terkait dugaan sangat mungkin nggak enakan ya para wartawan yang dekat dengan Arapi ini untuk menggali informasi terkait permasalahan yang menyangkut dengan kerabat ataupun adiknya Sultan Andara. Nah, kira-kira menurut kalangan para netizen seperti apa? Karena banyak sekali dari para netizen yang meminta untuk meng-up video ini, meng-up berita ini, memviralkan berita ini untuk membela Lady Nayoan. Karena kalau misalnya masalahnya jelas dan ada pengakuan dari orang-orang yang dituduhkan, tentunya netizen pun akan bulat membela siapa yang salah dan siapa yang benar untuk lebih jelas terkait tuduhan-tuduhan perselingkuhan ini ya. Dan untuk itu inilah yang membuat asumsi-asumsi dari kalangan publik itu terbentuk. Nah, kira-kira dari semua hal yang kita bahas tadi, apa pandangan dari para netizen? Silahkan tulis saja di kolom komentar.